Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Krotul Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kebahasaan dan kesastraan sastrawan. Menurut Descartes dalam Wahab tahun 1995 menyatakan bahwa bahasa adalah milik khas manusia. Banyaknya pendapat tentang bahasa, Wahab tahun 1995 merangkum beberapa kontroversi pandangan, yaitu antara kubu pusis dengan kubu tesis, antara faham analogi dengan faham anomali, antara penganut empirisme dengan penganut rasionalisme, antara kelompok yang percaya bahwa bahasa yang berfungsi sebagai interaksional dengan bahasa yang berfungsi sebagai transaksional. Berikut 3 golongan antropolog dalam memandang bahasa. Pandangan pertama, bahasa yang digunakan oleh masyarakat dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Pandangan kedua, bahasa adalah bagian dari kebudayaan, salah satu unsur kebudayaan. Pandangan ketiga, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dan dapat berarti dua hal. Hal pertama, bahasa adalah kondisi bagi kebudayaan karena manusia mengenal budaya melalui bahasa. Hal kedua, bahasa adalah kondisi bagi kebudayaan karena materi bahasa sejenis dengan materi pembentukan kebudayaan. Dalam komunikasi biasa, ketika menyampaikan pesan, penyapa harus memperhatikan sistem bahasa dan sistem sosial budaya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kompetensi kebahasaannya. Contohnya, ketika ingin menyampaikan pesan, ia harus memiliki bahasa yang sama dengan bahasa yang dikuasai oleh orang yang disapa. Bila orang yang disapa orang Indonesia, penyapa harus menyampaikan pesannya menggunakan bahasa Indonesia. Sistem sosial budaya juga harus diperhatikan oleh penyapa. Ia harus memperhatikan kata-kata yang mempunyai nilai rasa yang berkaitan dengan bahasa yang akan digunakan. Misalnya, kata-kata tabu yang dapat menyinggung perasaan orang yang disapa atau orang di sekitarnya. Hal ini juga berlaku dalam komunikasi sastra ketika sastrawan ingin menyampaikan pesannya. Ia harus mempergunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa tersebut harus dimengerti oleh pembacanya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan juga berangkat dari bahasa natural atau bahasa yang digunakan berkomunikasi sehari-hari. Meskipun demikian, dengan bekal bahasa natural tersebut, sastrawan menciptakan sendiri bahasa yang sesuai dengan sistem sastra. Sebagai komunikasi yang timbal balik, sistem bahasa yang diciptakan oleh sastrawan harus diterima oleh pembaca dengan cara yang sama. Bila tidak, komunikasi ini bisa dikatakan gagal. Itulah sebabnya bahasa sastra bukan bahasa yang melanggar kaidah bahasa natural, tapi memang mempunyai kaidah tersendiri. Sastrawan dipandang sebagai orang yang mempunyai kreativitas berbahasa yang lebih dibandingkan dengan orang awam seperti saya. Bahasa yang digunakan di dalam karya sastra selain harus memenuhi prinsip konformitas juga bersifat individualisme. Bahasa yang digunakan di dalam karya sastra adalah bahasa yang juga dikenal oleh masyarakat pemakai bahasa itu atau menggunakan bahasa natural. Hanya saja oleh sastrawan, bahasa itu dijadikan menjadi milik yang lebih bersifat individu dengan cara menggali lebih dalam makna, menambah makna, atau mengasingkan dari makna yang dipakai oleh masyarakat. Sastrawan juga bisa menawarkan pemakaian bahasa yang baru. Itulah sebabnya Waluyo tahun 1990 menyatakan bahwa karya sastra adalah ekspresi individual pengarang dengan menggunakan bahasa yang bersifat idiosinkretik. Contohnya dalam puisi Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Semua deretan kata-kata pada bait puisi "Aku Ingin" dikenal oleh masyarakat. Yang ada di dalam puisi tersebut tidak ada yang asing dan aneh. Ungkapan-ungkapan ini bersifat individual karena hanya dimiliki oleh Sapardi. Dari hal-hal di atas dapat dikatakan bahwa bahasa sastra adalah bahasa yang khas. Menurut Aminuddin tahun 1987, kekhasan ini bisa dilihat dari sudut sastrawan dan bahasa yang digunakannya. Dalam komunikasi sastra, selain harus memperhatikan sistem bahasa, sastrawan juga masih harus memperhatikan sistem sosio-budaya. Meskipun kreativitas dijunjung tinggi dan meskipun sastrawan mempunyai licentia poetika, sastrawan tetap harus memperhatikan sistem sosio-budaya masyarakat atau bahasa dan sastra pembacanya. Licentia poetika adalah kebebasan pengarang untuk menyimpang dari kenyataan, dari bentuk ataupun aturan untuk mencari suatu efek. Dari segi sastrawan, komunikasi sastra memiliki ciri. Yang pertama, komunikasi itu mengalami deotomatisasi karena ide, pesan, wahana, kebahasaan tidak begitu saja diperoleh, melainkan harus diolah sehingga pengucapannya tidak dapat berlangsung begitu saja. Yang kedua, komunikasi itu tidak memiliki kepastian hubungan dengan penanggap. Yang ketiga, penutup menyampaikan gagasan secara tidak langsung. Dari segi bahasa yang digunakan, kekhasan bahasa tampak pada ciri berikut. Yang pertama, bahasa sastra bersifat polisemantis dan multifungsional. Yang kedua, bahasa sastra merupakan wujud sistem dari sistem karena bahasa sastra dilandasi sistem bahasa natural dan sistem kode pada konvensi sastra. Yang ketiga, dalam kadar tertentu, khususnya puisi, bahasa sastra menunjukkan adanya pemadatan struktur kebahasaan, pengayaan makna, dan variasi pola struktur. Yang keempat, bahasa sastra mengandung konotasi makna yang bersifat individual. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.